من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah kita dapat kembali membaca satu ayat daripada ayat Al-Quranul Karim, surah Ali Imran ayat 96 kah? Yalah. Nah, jadi di dalam tafsir disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala memindah arah kiblat, nang asalnya Nabi Muhammad kan menghadap ke Baitul Maqdis, asalnya sembahyang. Lalu Nabi Muhammad ni hati sidin hendak benar sidin menghadap ke Baitullah di Makkah, supaya kada sama lawan kiblat orang Yahudi. Akhirnya turun ayat yang mana menyuruh Nabi untuk berpindah menghadap kiblat ketika sembahyang ke Makkah, ke Baitullah. Dan itu ketika terjadi ketika beliau melaksanakan sholat zuhur kemarin, dalam ayat yang dulu sudah kita bahas dalam surah Al-Baqarah kalau tidak salah. Nah, jadi akhirnya Nabi Muhammad pun bersama kaum muslimin semenjak itu sidin sampai sekarang, ya sampai itu sekarang kita menghadap ke Baitullah di Makkah, kiblat kita nih ketika sholat. Nah, jadi ketika Allah memindah arah kiblat ke Ka'bah, orang-orang Yahudi di zaman Nabi itu mencela, menyambati akan kenabian Nabi Muhammad SAW. Karena ini kan sudah ada tujuan Nabi Muhammad. Lalu orang Yahudi ini berkata, sesungguhnya Baitul Maqdis, ya, nang Masjid Aqsa lah, itu jar Yahudi lebih afdal daripada Ka'bah. Jar orang Yahudi lebih afdal daripada Bait Ka'bah di Makkah, dan lebih berhak untuk dihadap ketika sholat. Karena ujar Yahudi, orang Yahudi bahapal jelah, ini bahapal aja. Kada berdasarkan dalil juga. Karena jar orang Yahudi, Baitul Maqdis itu lebih dulu dibangun sebelum pembangunan Ka'bah. Jadi berpalingnya arah kiblat ke Baitullah, dan asalnya dari Baitul Maqdis ke Baitullah, itu sesuatu yang salah kata orang Yahudi. Nah, lalu Allah Ta'ala pun menjawab tuduhan orang-orang Yahudi itu dengan menurunkan ayat yang kita baca ini. Itu kan anunya, asal usulnya nih. Kenapa jadi turun ayat ini? Nah, lalu Allah Ta'ala berfirman menjawab perkataan orang Yahudi yang bahapal tadi. Allah berfirman, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkah mubaraka wa hudal lil alamin. Ujar Allah Ta'ala, ini Allah Ta'ala langsung mengatakan, dan Allah Ta'ala maha benar dengan segala firman-Nya, sesungguhnya awal-awal Baitullah yang dibangun di atas permukaan bumi ini bagi manusia, lalladzi bi Makkah, sungguh yaitu Mekah. Nya Mekah tuh bahari namanya Makkah, bukan Mekah. Wah, ini namanya Mekah. Nah, jadi awal-awal Baitullah yang dibangun untuk manusia beribadah menghadap, itu ialah Baitullah yang ada di Makkah. Kenapa jar Makkah tuh disebut dengan Makkah dalam ayat ini? Karena arti Makkah itu berdesak-desakan manusia pada tawaf. Itu arti Makkah tuh, Makkah ya buku ba'duhum ba'dan, berdesak-desakan manusia ketika tawaf. Biasanya tawaf pun berdesak-desakan kalau orangnya banyak, Bang. Nah, itu bahasa Arabnya Makkah. Nah, kalau sekarang namanya Mekah. Nah, kalau di Quran ini Mekah namanya. Nah, jadi diriwayatkan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW sidin pernah ditanya orang, wahai Rasulullah,
entah orang kafir kan tak betakun lah, entah orang beriman kan yang betakun. Awal-awal Baitullah yang dibangun bagi manusia itu di muka bumi ini apa? Ujar Rasulullah, Masjidil Haram. Masjidil Haram itu ada Baitullah. Nah, kemudian hanya Baitul Maqdis. Nah, asal kita tahu aja lah. Itu ujar nang orang Yahudi Baitul Maqdis dahulu aja hanya Ka'bah. Ini bahapal lagi juga. Kita lebih percaya Allah Ta'ala yang lah, lebih percaya Nabi Muhammad. Allah Ta'ala, Nabi Muhammad itu kada pernah dusta. Pemulaan kami bangun Baitullah hanya Masjidil Aqsa. Berarti lebih mulia Baitullah kalau pemuliaan daripada Masjidil Aqsa. Lebih mulia Masjidil Haram daripada Masjidil Aqsa. Kemudian Rasulullah ditanya pulang, berapa masa antara pembangunan Baitullah Masjidil Haram dengan Baitul Maqdis Masjidil Aqsa? Ujar Rasulullah menjawab 40 tahun. Jadi dibangun dulu. Dan nang membangun Baitullah itu pun sebenarnya itu ialah disebutkan dalam riwayat itu Nabi Adam kan mulai Nabi. Nah jadi dibangun dulu Baitullah selama 40 tahun hanya dibangun Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa 40 tahun masanya. Nah, mubarakan ya Allah, bibak kata mubarakan. Jadi Mekah itu mubarakan yang diberkahi, berberkah. Nah, kenapa jadi sebut berberkah? Karena bila orang beribadah di situ, tawaf di situ, dosanya diampuni dan rahmat akan diberikan kepadanya, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi arti berberkah itulah kada mesti duit banyak. Berberkah itu bila dosa kita diampuni. Ini kita ke masjid nih, belajar Quran. Betul boleh kita dosa kita diampuni, berberkah nanti kita belajar nih. Kita baca maulid tadi. Nah, baca salawat kepada Rasulullah. Ibu boleh dosa diampuni, berberkah artinya gawian kita tuh. Walaupun kita kada dapat duit. Apalagi dapat duit. Apabila dapat kampunan Allah, dapat rahmat Allah, kita berberkah tak? Wahudal, maka orang baca Quran ini jangankan baca Quran, mandangarakannya tak. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran kepada engkau, fastami'u wa ansitu, dengari, berdiam jangan berbendir. La'alakum turhamun, pasti kamu dapat rahmat. Nah, mendengari orang baca Quran kita berkah sudah hidup kita, dapat rahmat, dapat apalagi kita baca Quran, apalagi kita mempelajari kandungan isi Al-Quran. Wa hudal lil alamin, dan Mekah itu menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Maksudnya itu menjadi kiblat bagi seluruh nabi-nabi, bagi seluruh rasul-rasul dan orang-orang beriman bertaat, yang mana mereka itu mengambil petunjuk dengan yang demikian itu Baitullah ketika berhadap ketika sholat. Jadi bukan cuma Nabi Muhammad aja yang menghadap ke Baitullah, nabi-nabi yang dulu ya juga, Nabi Ibrahim ya juga. Nah, bermula yang demikian itu di keterangannya lah, karena sesungguhnya sholat ia wajib pada pada agama seluruh nabi-nabi. Jadi nabi-nabi bahar itu ada juga sembahyangnya. Sembahyangnya ada yang berdiri aja. Namun kita kan ada berdiri, ada sujud, ada rukuk. Nah, nabi bahari sembahyang juga. Nah, kemana madhabnya? Nah, kira dulu lah dengan dalil kenapa nabi-nabi bahari itu kita katakan sembahyang, karena ada dalil mengatakan dalam surah Maryam tuh Allah berfirman, apa aja Allah Ta'ala, ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin min zurriyyati Adam wa mimman hamalnahu min Nuhin wa min zurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadainahu wa ijtabainahu idza tusla alaihim ayatul rahman kharru sujada wa bukiya. Yang artinya mereka itulah orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Siapa? Yaitu daripada para nabi-nabi, daripada zuriat Nabi Adam, daripada orang-orang yang kami bawa
di dalam kapal Nabi Nuh bersama Nabi Nuh, dan daripada zuriat Nabi Ibrahim, dan daripada zuriat Nabi Yakub, dan daripada orang yang kami beri petunjuk dan kami pilih untuk menjadi nabi, apabila dibacakan ayat kepada mereka itu ayat-ayat Allah, mereka itu tersungkur sujud dan menangis. Tersungkur sujud dan menangis. Jadi ayat itu menunjukkan bahwasanya seluruh nabi-nabi itu mereka itu sujud, tersungkur sujud. Kan sujud itu menunjukkan sembahyang, dan sembahyang itu mesti menghadap ke arah kiblat, ke arah kiblat. Nah, jadi ayat ayat ini menunjukkan bahwasanya itu mulai sejak dulu sudah para nabi, para rasul itu menghadap ke arah kiblat, karena kiblat di Baitullah, karena kiblat Baitullah itu pamulaan dibangun sebelum Baitul Maqdis. Jadi ibaratnya ini ayat menjawab tuduhan-tuduhan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya Baitul Maqdis lebih afdal dan lebih berhak untuk dihadapi arah kiblat. Nah, mereka itu bahapal aja. Nah, ya asal kita tahu dah bahwasanya yang kiblat yang kita hari ini kita hadapi itu adalah seabdal kiblat dan awal yang Allah ciptakan sebelum Baitul Maqdis. Dan kita pun dalam sembahyang kada sah amun kada menghadap arah kiblat, karena salah satu syarat sah sembahyang kita istiqbalul kiblah, menghadap kiblat dengan dada kita. Nah, amun kita jauh ini dengan zon, dengan sangka-sangka aja, kita kan ngomong kayak di muka Ka'bah. Amun di muka Ka'bah kan harus yakin kalau kita menghadap, karena ada bendanya di muka kita, melihat dengan mata kepala kita. Amun kita jauh benar daripada Ka'bah ini dengan sangka-sangka dengan sangka-sangka pakai kompas kah, atau ada yang tukang ukur kah, sudah ahlinya, kita mengikuti itu aja sudah. Nah, kita waktu sembahyang mulai takbiratul ihram tak sampai salam itu kada boleh kita nih dada kita nih berpindah dari angka itu, nah bisa batal. Makanya kita bila salam itu kan cukup ini aja menoleh, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini tetaplah menghadap kiblat nih, dada kita nih menghadap kiblat. Orang sembahyang berduduk kayak itu ya. Nah, pada boleh gini, Assalamualaikum warahmatullahi. Bisa batal bayang. Ini kan ini menghadap kiblat nggak sih itu lah. Assalamualaikum aja gitu. Uang nang ini jangan menoleh kan. Nah, wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca ayat Quran, mempelajari isinya, Allah Ta'ala memberikan rahmat dan keampunan kepada kita pada taat, memberikan keselamatan dengan syafaat Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum